Mata Liu Xiangtian memerah, dan ia benar-benar marah. Akan kuremukkan dia menjadi bola daging dan membuatmu menyaksikan hewan peliharaanmu mati. Hahaha. Alis Han Jien berkedut, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, menuju langsung ke Liu Xiangtian. Melihat Han Jien terbang ke arahnya, Liu Xiangtian mendengus dingin, sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia mengangkat tangan kirinya, tanpa menggunakan sihir apapun, dan menekannya langsung ke dada Han Jien, berniat membunuhnya dengan satu pukulan. Tepat pada saat itu, Han Jien tiba-tiba mengeluarkan segel giok langit dan bumi dari tas penyimpanannya dan berteriak, berubahlah menjadi perisai. Saat segel giok itu muncul, permukaannya berkilauan dengan cahaya, dan dalam sekejap berubah menjadi perisai besar, menghalangi jalannya. Tanpa menyadari rahasia perisai itu, Liu Xiangtian memukulnya dengan telapak tangannya. Gelombang energi mengalir melalui lengannya dan masuk ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, hampir roboh. Ia telah menderita luka ringan karena melawan api biru es, dan pantulan dari kekuatan ini memberinya pukulan hebat lainnya, membuatnya batuk darah. Tubuhnya terluka, kesadarannya sedikit tersebar, dan mantra yang tengah diucapkannya tiba-tiba terhenti. Jeda mendadak ini memberi Little Grey waktu untuk mengatur napas. Ia melesat keluar dari ruang terdistorsi, mengeluarkan geraman pelan. Dengan ayunan cakar kanannya yang cepat, ia melepaskan kemampuan ilahi bawaannya, sebuah serangan cakar yang mengerikan. Serangan ini mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, berubah menjadi 3 busur cahaya yang langsung tiba di hadapan Liu Xiangtian, langsung menuju dantiannya. Sialan. Fusi yang tiba-tiba itu membuat Liu Xiangtian mengumpat pelan. Ia mengeluarkan artefak magis dari tas penyimpanannya, memegangnya di depannya, dan sekaligus menyalurkan energi yangnya ke dalamnya. Perisai itu sangat biasa, dengan beberapa pola sederhana terukir di atasnya. Ketika energi yang disalurkan ke dalamnya, perisai itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. 3 busur cahaya menghantamnya, dan dengan bunyi retakan, perisai itu hancur, hanya menyisakan 1 busur cahaya. Dengan kilatan cahaya, ia tiba di dantian Liu Xiangtian dan langsung merobek pakaiannya. Tepat ketika Xiao Hui mengira cahaya busur itu akan membunuh Liu Xiangtian, terdengar suara dentang lagi, dan sebuah baju zirah merah muncul, menghalangi cahaya busur itu. Cahaya busur itu menghilang, dan hantaman dahsyat menghantam baju zirah itu, membuat Liu Xiangtian terpental. Ia menabrak beberapa pilar setebal setengah orang sebelum hantaman itu mereda, dan ia mendarat dengan susah payah di tanah. Begitu ia mendarat, api es di tanah hampir membuatnya tak berdaya. Liu Xiangtian meraung dan menghentakkan kakinya. Raungan memekakan telinga menyusul, dan api es di tanah runtuh, berubah menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke udara. Pada saat yang sama, ia bergerak, melayang di udara. Melihat tubuhnya, rambutnya tampak acak-acakan, dan pakaiannya compang-camping. Ia sama sekali tidak terlihat seperti orang terkuat di benua ini, ia lebih mirip seorang pengemis dari tepi benua. Tepat pada saat itu, serangkaian suara retakan terdengar di aula saat para ahli tahap Naschen Sol menerobos api es satu persatu dan mendapatkan kembali mobilitas mereka. Wajah kerumunan itu bahkan lebih pucat daripada Liu Xiangtian. Nyaris tak berdarah, mata mereka dipenuhi kengerian. Saat api es menyelimutinya, mereka telah merasakan pahitnya kematian. Jika mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan api es, mereka pasti sudah dilelehkan oleh api yang membakar di dalam patung es itu. Jiwa mereka yang baru lahir tak mampu melarikan diri, jiwa mereka tercerai-berai. Setelah mendapatkan kembali mobilitas mereka, semua orang melayang di udara. Ketika mereka melihat sebagian besar pilar di aula utama hancur, mereka segera melihat ke arah Liu Xiangtian. Melihat usaha Liu Xiangtian yang sia-sia, mereka semua tersentak kaget. Semua orang tahu kekuatan Han Jien, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Han Jien, seorang kultivator inti emas, dapat memaksa Liu Xiangtian, orang terkuat di benua ini dan seorang kultivator tingkat pertama, ke kondisi seperti itu. Saat ini, tatapan semua orang terhadap Han Jien benar-benar berbeda. Mereka tidak lagi menganggap Han Jien sebagai junior, melainkan sebagai seorang kultivator yang setara dengan mereka. 8 patriar paviliun gagak emas melesat dan tiba di belakang Liu Xiangtian, berturut-turut memanggil senjata ajaib kelahiran mereka dan mengamati Han Jien serta binatang iblis di bahunya dengan waspada. Peng Dehui dan ketiga rekannya juga khawatir, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa karena Han Jien memiliki dendam terhadap Liu Xiangtian, mengapa mereka harus takut dibunuh oleh Han Jien? Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Tak seorang pun berbicara, dan napas semua orang terdengar jelas. Tepat pada saat itu, terdengar suara retakan. Sebelum seorang pun sempat bereaksi, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar, siapa yang mengganggu tidurku? Begitu suara itu muncul, semua orang merasakan getaran di tubuh mereka, dan energi yang di dalam diri mereka runtuh. Pada saat ini, baik Han Jien maupun para ahli tahap jiwa baru lahir di sekitarnya yakin akan satu hal kultivator yang baru saja berbicara memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Semua orang gemetar dan segera melihat ke arah sumber suara.
Susunan pagoda di tengah aula telah runtuh sepenuhnya, memperlihatkan seluruh bentuk pagoda. Pagoda itu seluruhnya berwarna emas, dengan 9 lantai. 8 lantai teratas masing-masing memiliki 8 jendela kecil, sementara lantai bawah memiliki gerbang besar setinggi sekitar setengah meter. Gerbang itu diukir dengan pola-pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, yang maknanya tak terbaca. Di dalam gerbang, cahaya keemasan bersinar terang, seperti mimpi, dan suara-suara memancar dari dalam. Tepat ketika semua orang terkejut, kilatan cahaya muncul di dalam gerbang, dan sesosok muncul di ruang terbuka di depan pagoda. Pria itu tingginya lebih dari 8 kaki, dengan punggung lebar dan tubuh kekar, dan wajahnya luar biasa gelap, seolah-olah baru saja keluar dari tambang batu bara. Matanya hitam, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia mengenakan jubah tahu hitam, dan tubuhnya yang besar tidak memiliki lemak berlebih. Ia luar biasa kuat. Alis Han Jien berkedut saat dia melihat ke arah lengan baju pria itu, di mana 2 karakter kuno tertulis Bart. Bart memang nama pria ini. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu ia mendengus dingin. Sekelompok junior bodoh, apa mereka tidak tahu mereka telah mengganggu tidurku? Suaranya tidak keras, tetapi memekakan telinga. Mendengarnya, semua orang kecuali Han Jien berdarah dari ketujuh lubang dan menjadi pucat pasi. Liu Xiangtian, kultivator terkuat di benua itu, bernasib sedikit lebih baik, hanya menderita luka ringan. Kultivator lainnya tidak seberuntung itu. Energi yang mereka runtuh, dan tingkat kultivasi mereka anjlok. Beberapa turun 1 tingkat, dari tahap akhir kesempurnaan agung alam jiwa baru lahir ke tahap akhir alam jiwa baru lahir. Yang lain turun 2 atau 3 tingkat, dan 1 bahkan hampir kehilangan jiwa baru lahirnya, jatuh ke alam inti emas. Setelah Bart selesai berbicara, melihat Han Jien tidak terpengaruh, raut keraguan muncul di wajahnya. Ia menggerakkan indera ilahinya dan mendarat di Han Jien. Setelah menatapnya sejenak, ia mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kau seorang kultivator kekuatan ganda." Saat mengatakan ini, ia seperti teringat sesuatu dan tersenyum tipis. Sempurna, inti emas seorang kultivator kekuatan ganda cukup membantu pemulihan kultivasiku. Kau bisa mati di tanganku adalah berkah dari kehidupan masa laluku. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Liu Xiangtian segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, junior ini tidak bermaksud mengganggu kultivasi Anda. Mohon izinkan kami pergi." "Membiarkanmu pergi?" Bart mencibir. "Kau mengganggu tidurku? Kau pikir kau bisa pergi hidup-hidup?" Setelah itu, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Liu Xiangtian. Tanpa mantra apapun, tubuh Liu Xiangtian terpental dan jatuh terbanting ke tanah, menyemburkan beberapa teguk darah, wajahnya sepucat kertas. Dengan 1 pukulan, seorang kultivator terluka parah, membuat semua orang terdiam karena terkejut. Saat itu, semua orang, termasuk Han Jien, memiliki pikiran yang sama kultivator macam apa orang ini, hingga begitu kuat. Dilihat dari auranya, ia tampak tidak berbeda dari orang biasa, jelas menyembunyikan kekuatannya. Namun, aura yang dilepaskannya saat menyerang sungguh dahsyat dan menghancurkan dunia. Bart mengangkat alis dan mengangguk, lalu berkata, "Benar. Saat aku bangun dulu, belum ada kultivator tingkat pertama di benua ini. Aku tak pernah membayangkan bahwa setelah ribuan tahun, kultivator tingkat pertama lainnya akan muncul. Ya, ramuan obat 1 orang mungkin tak akan cukup untuk memulihkan kultivasiku. Dengan melibatkanmu, kultivasiku pasti akan pulih setidaknya ke tingkat ke-9, tak jauh dari puncakku." Ucapan santai ini membuat semua orang merinding. Ia telah memulihkan kultivasinya ke tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Mungkinkah ia seorang kultivator jiwa baru lahir? Mengingat kultivator jiwa baru lahir hanya muncul di zaman kuno, wajah semua orang sedikit berkedut. Namun setelah merenung lebih lanjut, mereka menyadari hal itu mustahil. Kultivator kuno telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun ia telah mengembangkan mantra yang kuat, umurnya terbatas karena tidurnya yang panjang. Mustahil baginya untuk hidup selama itu. Bart melirik kerumunan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kalian semua tahu akan mati, jadi biar ku ceritakan apa yang mengganggu kalian. Sebenarnya, aku sama sekali bukan kultivator di sini. Soal asalku, percuma saja ku ceritakan." Setelah melontarkan omong kosong ini, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk salah satu kultivator paviliun gagak emas. Kultivator itu bahkan tak sempat menghindar sebelum ia meledak, berubah menjadi hujan darah yang berhamburan ke udara. Kemudian, jiwa baru sang kultivator muncul. Tepat saat ia hendak menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, Bart meraih jiwa baru pria itu dengan tangan kanannya. Setelah ditangkap Bart, jiwa baru lahir memohon dengan penuh penderitaan, "Senior, tolong lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta." Bart seakan tak mendengarnya, mengangkat tangan dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah perlahan, sambil mengangguk dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali aku menyantap nascen sol yang segar, tak kusangka rasanya akan selezat ini." Sambil berbicara, ia menjilat bibirnya, tampak belum puas. Melihat pemandangan yang begitu kejam,
Dahi semua orang dipenuhi keringat dingin, dan banyak di antara mereka yang gemetar hebat karena ketakutan. Bart tersenyum tenang dan berkata, "Jangan takut, satu persatu, kalian semua punya kesempatan." Ia mengangkat tangannya dan menunjuk monster tua lain, yang melakukan hal yang sama, tubuhnya meledak dan jiwanya yang baru lahir dilahap. Dalam waktu singkat, 5 dari 8 ahli paviliun gagak emas telah tewas. 3 di antara mereka tak kuasa menahan diri, bertukar pandang, dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju bagian depan aula utama. Melihat ketiganya berusaha melarikan diri, Bart mencibir, mencari kematian. Ia membuat segel tangan dan melambaikannya ke depan, melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar dari lengan bajunya, yang berubah menjadi jaring energi spiritual raksasa yang menyelimuti ketiganya. Kemudian, ia berteriak, "Mundur!" Di bawah kendalinya, jaring energi spiritual itu menyusup dengan cepat, hingga ukurannya hanya 3 meter. Ketiganya menjerit kesakitan saat tubuh mereka berubah menjadi hujan darah yang berhamburan, memperlihatkan jiwa mereka yang baru lahir di dalam jaring. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Bart melenyapkan jaring energi spiritual, meninggalkan ketiga kultivator Nascent Soul dalam genggamannya. Ia menjilat bibirnya, menampakkan senyum jahat, dan berkata dengan dingin, "Bukankah kalian bertiga ingin kabur? Kenapa kalian tidak kabur sekarang?" Sambil berbicara, tangan kanannya mengencang dengan cepat, dan ketiga Nascent Soul itu menjerit kesakitan yang terdengar mengerikan. Mendengar teriakan-teriakan itu, Bart menjadi luar biasa bersemangat dan berkata, "Aku baru saja bilang kematian itu tidak menakutkan. Itu hanya masalah sesaat, tapi kau bersikeras lari. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena kau ingin lari, aku hanya bisa membiarkanmu mati dalam penderitaan." Tangannya semakin erat, dan ketiga jiwa baru lahir itu akhirnya tak mampu menahan tekanan sekuat itu. Dengan bunyi krek, mereka runtuh, berubah menjadi 3 bola energi yang paling murni, melayang di udara. Bart membuka mulutnya dan menyedot ketiga bola energi yang itu. Ia tidak mengunyah dan menelannya utuh-utuh. Lalu ia bergumam dalam hati, meskipun energi yang tidak seefektif energi spiritual untuk pemulihan, itu tidak buruk. Sambil berbicara, tatapannya tertuju pada Peng Dehui dan 3 orang lainnya, lalu ia berkata, "Siapa di antara kalian berempat yang mau duluan?" Peng Dehui dan yang lainnya bermandikan keringat dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut, perasaan yang belum pernah ia alami sejak mulai berkultivasi. Bahkan ketika ia bertemu Liu Xiangtian, orang terkuat di benua gagak emas, ia tidak pernah merasa benar-benar tak berdaya. Saat ini, ia sama sekali tidak berniat melawan. Ia hanya bisa menggenggam tangannya dan berkata, "Senior, kau boleh membunuhku sesukamu, tapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk bunuh diri?" "Bunuh diri?" Bart tertawa terbahak-bahak mendengarnya, lalu berkata, "Kau pikir kau bisa bunuh diri di depanku?" Sebelum Liu Xiangtian sempat bicara, ia mengangkat tangan kanannya dan memukul 4 kali berturut-turut dengan cepat. Tubuh keempat pria itu roboh bersamaan, berubah menjadi hujan darah. Lalu, dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menangkap keempat pria itu, dan sebelum mereka sempat bicara, ia memasukkan mereka ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah mereka dengan lahap. Semua ini terasa lama, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dari saat Bart muncul hingga saat ia membunuh 12 ahli tahap Nascent Soul, waktu yang dibutuhkannya lebih singkat daripada menyeduh secangkir teh. Setelah membunuh semua orang, tatapan Bart tertuju pada Han Jien. Melihat Han Jien menatapnya tajam, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Si kecil, kau sudah lama memperhatikan, apa kau sudah menemukan sesuatu?" Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Kamu bukan seorang kultivator kuno?" Bart terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Para kultivator kuno yang kau sebutkan seharusnya adalah para kultivator abadi yang telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Mereka semua sudah mati. Ketika aku datang ke sini dulu, aku tidak sengaja membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, para kultivator abadi di planet ini benar-benar lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Tingkat kultivasi tertinggi hanyalah tingkat ketiga." Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, "Senior, tingkat kultivasimu tampaknya belum mencapai tingkat ke-9, bukan?" Bart tidak marah. Ia mengangguk dan mengakui, "Benar. Setelah tingkat kultivasiku turun, aku baru pulih ke tingkat ke-7. Meskipun tidak tinggi, itu cukup untuk membunuhmu." Tatapannya jatuh pada Little Grey di bahu Han Jien, dan ia berkata, "Aku tidak menyangka ada kucing naga cakar 9 di benua ini. Aku penasaran seperti apa rasanya." Pada titik ini, Bart sepertinya menyadari ia terlalu banyak bicara, meregangkan badan, dan berkata, "Baiklah, cukup ngobrolnya. Aku akan mulai makan. Jadi, siapa di antara kalian berdua yang mau duluan?" Liu Xiangtian berjuang untuk berdiri, lalu melirik Han Jien, mengepalkan tangannya dan berkata, "Senior, jika kau membunuhnya terlebih dahulu, junior ini bersedia mempersembahkan jiwa baru lahir tahap pertamaku untuk kau lahap." "HMPH." Bart mendengus dingin, lalu berkata dengan nada kesal,
Aku paling benci diancam. Kalau kau terus bicara omong kosong, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Matanya berkilat dingin, dipenuhi niat membunuh yang tak berujung. Liu Xiangtian tersenyum pahit, menundukkan kepalanya dan tetap diam, seolah tidak mau melawan dan dia menunggu kematian. Tatapan Bart menyapu Han Jien, dan melihat keengganan Han Jien untuk melawan, ia langsung kehilangan minat. Ia menoleh ke Han Jien dan berkata, "Wah, aku tadinya tidak ingin membunuhmu. Sikapmu yang tenang cukup kusukai. Tapi," ia kemudian mengganti topik, melanjutkan, "aku benar-benar tidak ingin membunuh seseorang yang tidak punya keinginan untuk melawan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membunuh hewan peliharaan di bahumu dulu, lalu membiarkanmu mati dengan cepat. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, ekspresi Han Jien tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan suara berat, "Bagaimana jika aku menolak?" Bart terdiam sejenak, lalu mendesah, "Menarik. Kepribadianmu sangat mirip dengan muridku yang telah meninggal. Sayang sekali dia sudah meninggal. Kalau tidak, aku pasti ingin sekali mengangkatmu sebagai murid tertuaku." Suaranya tak hanya menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi juga sedikit kebencian. Ini adalah pertama kalinya sejak kemunculannya ia menggunakan kata "aku" alih-alih orang yang rendah hati ini untuk merujuk pada dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang Bart kepada muridnya. Kehadirannya di sini kemungkinan besar berkaitan dengan muridnya. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, sekali lagi memanggil cermin perunggu gagak emas dan menggenggamnya. Bersamaan dengan itu, ia menggunakan jari penghancur jiwa untuk menunjuk permukaan cermin. Kemudian, ia mulai menyerap sinar matahari di aula, memadatkan energi yang. Begitu kedua energi itu muncul, indera ketuhanan Han Jien bergerak, dan keduanya dengan cepat menyatu. Setelah pernah menyatu sekali sebelumnya, kali ini kecepatan penyatuannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sebagian besar energi telah menyatu. Bart tidak menyerang, tetapi berkata, "Si kecil, aku sangat menghargaimu. Mengingat kepribadianmu dan muridku sangat mirip, aku akan memberimu kesempatan untuk bertindak." Kedua mantra itu dengan cepat menyatu, dan bunga es biru muncul di permukaan cermin perunggu gagak emas. Dengan pikirannya, Han Jien mengendalikan bunga es itu, lalu bunga itu berkelebat sedikit sebelum terbang ke arah Bart secepat kilat. Melihat bunga es yang mendekat, kilatan penghinaan melintas di mata Bart. Ia lalu berkata, "Aku sungguh terkejut kau, dengan kultivasi inti emasmu, mampu menguasai mantra fusi. Jika kau bukan seorang kultivator kekuatan ganda, yang akan sangat membantuku memulihkan kultivasiku, aku sungguh tak ingin membunuhmu." Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, dan sambaran petir menyambar dari telapak tangannya, langsung menyambar bunga es yang mendekat. Dengan bunyi ledakan yang keras, bunga es itu hancur disambar petir, berubah menjadi butiran-butiran kristal es yang berhamburan ke udara. Bart mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Si kecil, permainannya sudah berakhir." Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah yang dihadapi Han Jien. Pada saat itu, Han Jien merasakan aura kematian. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dengan cepat memanggil segel giok dao surgawi, yang berubah menjadi perisai dan berdiri di depannya. Energi dahsyat itu tiba tepat di depannya. Dan dengan bunyi gedebuk, energi itu dihalangi oleh segel giok dao surgawi. Segel giok dao surgawi, yang menyimpan energi sebesar itu, bergetar hebat, lalu berubah kembali ke wujud aslinya dan jatuh dari udara. Han Jien bereaksi cepat, meraih segel giok dao surgawi di tangannya. Ia menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, berniat melepaskan kendali atas segel itu. Tetapi ternyata segel itu tidak lagi mematuhi perintahnya. Little Grey, yang bertengger di bahu Han Jien, melompat ke udara, membungkuk dan melotot marah ke arah Bart, sambil menggeram pelan, "Cakar penghancur surga." Kali ini, Little Grey mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, melepaskan kemampuan ilahi bawaan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kilatan cahaya merah muncul di udara, dan 4 busur cahaya, bagaikan sambaran petir, melesat lurus ke arah Bart, tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Saat busur cahaya itu terbang ke arahnya, tatapan Bart berubah serius untuk pertama kalinya. Ia segera membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan sebuah perisai biru muncul di hadapannya. Perisai itu terbuat dari sihir air, menyerupai tirai air, tetapi energi yang terkandung di dalamnya berkali-kali lipat lebih kuat. 4 busur cahaya menyambar di udara dan mengenai perisai. Serangkaian suara retakan terdengar saat busur-busur itu hancur satu demi satu, akhirnya runtuh sepenuhnya. Namun, perisai itu tetap utuh, mengambang sempurna di udara. Ekspresi Bart menegang, dan ia menatap tajam segel giok dao surgawi di tangan Han Jien, mendecak lidah, dan berkata, "Senjata ajaib yang luar biasa. Dengan tingkat kultivasiku, aku bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Sayang sekali kau menyimpan harta karun seperti itu di tanganmu. Berikan saja padaku." Ia mengangkat tangan kanannya, hendak meraih Han Jien, ketika tiba-tiba ia berubah arah dan meraih bagian depan aula. Di dalam aula utama,
sosok Liu Xiangtian telah menghilang. Selama pertempuran mereka, ia diam-diam bersembunyi, bersiap untuk melarikan diri. Teknik tembus pandang Liu Xiangtian cukup hebat, tetapi itu hanyalah permainan anak-anak melawan Bart, sama sekali tidak berguna. Telapak tangan Bart menghantam, dan ruang di depan pintu aula tiba-tiba membeku, memperlihatkan tubuh Liu Xiangtian di udara. Bart mendengus dingin, matanya berkilat niat membunuh, lalu berkata dengan suara dingin, "Nak, kau pikir kau bisa lolos dari genggamanku?" Setelah itu, ia membalikkan tangan kanannya dan membantingnya ke bawah. Ruang di bawahnya terdistorsi hebat, dengan kecepatan yang mencengangkan, berkali-kali lipat lebih cepat daripada tekanan spasial yang dilepaskan Liu Xiangtian sebelumnya. Dalam sekejap mata, tubuh Liu Xiangtian terpelintir menjadi gumpalan daging, darah menyembur keluar, pemandangan yang mengerikan. Tas penyimpanannya dan cermin perunggu gagak emas terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Han Jien melangkah mundur, dan dengan tangan kanannya ia memberi isyarat ke depan aula utama, menangkap cermin perunggu gagak emas yang hendak jatuh. Dalam benaknya, Bart melihat tubuh Liu Xiangtian yang kini berisi daging tiba-tiba melayang di depannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menelan bulat-bulat bola daging itu, mengunyahnya cepat, lalu melahapnya. Tatapannya kemudian tertuju pada Han Jien, dan ia mencibir dingin. "Bocah cilik, senjata ajaib yang rusak itu mungkin punya kekuatan supernatural, tapi berharap bisa mengalahkanku hanyalah angan-angan." Suaranya tanpa emosi, dan tatapannya ke arah Han Jien seolah-olah ia sedang menatap orang mati. Tatapan Han Jien menggelap, dan ia terus mundur. Ia tahu dalam hatinya bahwa bahkan dengan sihirnya yang luar biasa, ia tak akan bisa lepas dari genggaman Bart. Namun, Han Jien tak akan membiarkan Bart membunuhnya. Tepat saat ia hendak mengambil kembali segel giok dao surgawi, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia segera mengangkat dua cermin perunggu gagak emas yang identik di tangannya, menempatkannya berhadapan, dan menyatukannya. Bart seolah tak menyadarinya, dan berkata dengan tenang, "Anak kecil, jangan melawan dengan sia-sia. Aku akan mengantarmu pulang." Setelah berkata begitu, ia mengangkat tangan kanannya lagi dan menunjuk Han Jien. Serangan jari ini efeknya serupa dengan jari penghancur jiwa milik Han Jien, tetapi kekuatannya puluhan kali lebih kuat. Saat Han Jien mengangkat tangannya, ia merasakan ruang di sekitarnya dibatasi oleh energi yang sangat besar. Sekuat apapun ia meningkatkan kekuatannya, ia tak mampu menghindarinya. Saat ini, rasanya seperti keputusan hidup atau mati. Han Jien menggertakkan giginya, melepaskan semburan kekuatan fisiknya, dan dengan paksa menyalurkannya ke dalam dua cermin perunggu gagak emas. Tiba-tiba, cermin perunggu gagak emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, kedua cermin perunggu gagak emas itu menyatu dengan cepat, seketika berubah menjadi satu cermin perunggu. Cermin perunggu itu tetap tidak berubah penampilannya, kecuali warnanya. Cermin yang awalnya berwarna kuning tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, merah yang menyilaukan dan mengejutkan. Aksara-aksara kuno yang rumit berkelebat di benak Han Jien, membentuk mantra yang aneh. Dengan pikiran, Han Jien dengan cepat membentuk mantra tersebut. Seiring mantra itu semakin cepat, kesembilan mata gagak emas di cermin perunggu itu menyala. Pada saat itu, kicauan burung yang jernih tiba-tiba terdengar, begitu keras hingga dapat terdengar jelas di seluruh pegunungan. Ekspresi tenang Bart tiba-tiba berubah serius. Ia menatap cermin perunggu gagak emas di tangan Han Jien dan berseru kaget, "Aku tak pernah menyangka ini senjata ajaib untuk tahap jiwa baru lahir. Haha, surga benar-benar membantuku. Dengan harta ini, aku bisa segera kembali." Ia tertawa terbahak-bahak dan segera mengangkat tangan kanannya, meraih tajam ke arah Han Jien. Suatu energi besar tiba-tiba berkumpul di depan Han Jien, menyelimuti tubuhnya. Dengan pikirannya, Bart meraih udara dengan tangan kanannya dan membawa Han Jien ke depannya. Tepat saat itu, Han Jien menyelesaikan segel tangannya, dan cermin perunggu di tangannya bergetar hebat, mengeluarkan suara berdengung. Kemudian, kilatan cahaya merah muncul di permukaan cermin, dan dua gagak emas raksasa tiba-tiba terbang menjauh, melayang di antara Han Jien dan Bart. Pada saat yang sama, cermin perunggu gagak emas di tangan Han Jien berubah menjadi dua aliran cahaya, memasuki tubuh kedua gagak emas tersebut. Kedua gagak emas itu seluruhnya berwarna merah, tubuh mereka diselimuti api yang membakar, dan mata mereka, seperti batu permata merah, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Saat melihat Golden Crow yang tiba-tiba muncul, mata Bart terbelalak, dan secara naluriah dia mengambil langkah mundur. Little Grey sangat gembira dan buru-buru berteriak, "Bos, cepat kendalikan Golden Crow." Han Jien menggerakkan indera kedewaannya dan mendarat di Golden Crow, lalu mengeluarkan perintah untuk menyerang. Dengan sekejap, burung gagak emas itu terbang ke arah Bart dari kiri dan kanan. Kecepatannya mencengangkan, dan dalam sekejap ia tiba di depan Bart. Tatapan Bart menajam, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya tajam ke depan, melepaskan hembusan angin kencang yang menerjang Golden Crow. Anginnya sangat kencang,
Suara menderu menerbangkan semua kursi dan bangku di aula, kecuali Han Jien. Bukannya Bart tidak ingin membunuh Han Jien, melainkan karena hembusan angin kencang yang diarahkan ke Han Jien berhasil dihalangi sepenuhnya oleh Golden Crow. Angin bertambah kencang dan tubuh burung gagak terbang itu pun tergantung di udara, tidak dapat bergerak maju seinci pun. Bart tidak menunjukkan kekhawatiran, tersenyum tenang. Aku tidak menyangka kekuatan pamungkas senjata ajaib ini adalah pemanggilan gagak emas. Meskipun gagak emas kuat, kultivasimu terlalu rendah. Kau hanya bisa melepaskan 1% kekuatannya. Jika kau berhasil membentuk jiwa baru lahirmu, mungkin aku akan sedikit waspada. Tapi sekarang, kau hanya bisa mati di tanganku. Pada titik ini, suaranya mengeras, dan ia berkata dengan dingin, bocah kecil, mati. Bart merentangkan kedua tangannya, meletakkannya di depan dada, telapak tangan saling berhadapan. Kilatan petir menyambar dari telapak tangannya, menyatu di antara keduanya. Dalam sekejap mata, sebuah bola petir seukuran ibu jari terbentuk. Meskipun kecil, bola itu mengandung aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Han Jien meliriknya, dan indera keilahiannya runtuh, tubuhnya gemetar, dan ia pun batuk seteguk darah. Melihat Han Jien terluka parah, Bart tertawa dan berkata, si kecil, karena kau akan mati, aku akan memberitahumu satu rahasia terakhir. Bola petir ini bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh kultivator biasa. Ini adalah kekuatan petir dari dalam 9 langit. Aku butuh 100 tahun untuk menyempurnakannya. Fakta bahwa kau bisa mati di bawah mantra ini adalah berkah yang kau peroleh di kehidupan sebelumnya. Hahaha. Bart mengangkat tangan kirinya dan mengangkat bola petir di tangan kanannya, lalu melemparkannya ke Han Jien. Bola petir itu bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan, muncul di hadapan Han Jien dalam sekejap. Han Jien tak bisa bergerak sedikit pun, napasnya terhenti, dan rasa manis menyeruak di tenggorokannya saat ia batuk seteguk darah lagi. Pikirannya berdengung, kesadarannya semakin kabur, dan akhirnya, ia menutup matanya. Saat itu, samar-samar ia mendengar Little Grey memanggil keras dari bahunya, "Bos, bangun! Jangan tidur, cepat bangun." Han Jien ingin sekali tertidur, tetapi begitu ia terlelap, serpihan kenangan membanjiri pikirannya, kenangan masa kecil. Wajah-wajah baik orang tuanya, semua berpuncak pada wajah yang luar biasa cantik, penuh air mata dan menyedihkan, membuat orang ingin memeluknya erat dan menghargainya. Memikirkan Xiao Yuyao, Han Jien merasa seperti tersengat listrik, dan pikirannya langsung jernih. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan kilatan cahaya menyambarnya. Dengan pikiran, Han Jien memanggil gagak emas yang melayang di hadapannya. Tiba-tiba gagak itu muncul di hadapannya, mendarat di kakinya dan berubah menjadi 2 roda api raksasa. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan pun terjadi. Kicauan burung yang memekakkan telinga menggema di langit, dan tubuh Han Jien tiba-tiba membubung tinggi ke udara, berubah menjadi api yang membumbung tinggi. Han Jien tak hanya menembus istana Cheng Tian, tetapi juga menghancurkan susunan yang menutupi puncak-puncak gunung, akhirnya berubah menjadi seberkas api yang melesat lurus ke langit. Sebuah lubang bundar besar tertinggal di atap di atas aula Cheng Tian, dan Bart berdiri di bawahnya, matanya dipenuhi keheranan. Mata Bart berkilat, ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan jentikan tangan kanannya ke langit, bola petir seukuran ibu jari itu dengan cepat mengejar Han Jien, menyusulnya dalam sekejap mata. Kemudian, terdengar ledakan keras, 2 gagak emas di bawah kaki Han Jien lenyap, dan dampak dahsyat itu tiba-tiba menghilang, menghantam Han Jien. Tubuh Han Jien berubah menjadi setitik tinta dan menghilang ke langit. Di dalam istana Cheng Tian, wajah Bart menggelap, dan ia bergumam dalam hati, sayang sekali. Jika aku bisa melahapnya, kultivasiku akan pulih ke tahap jiwa baru lahir dalam sekejap. Ia mendesah, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke dalam pagoda di dalam istana. Ia sempat mempertimbangkan untuk mengejar Han Jien, tetapi kultivasinya belum pulih. Jika ia nekat memasuki 9 langit dan bertemu petir, nasibnya akan tak menentu. Terlebih lagi, bahkan tanpa bertemu petir, Han Jien mustahil bertahan hidup di 9 langit. Apakah ia mengejarnya atau tidak, kini tidak lagi penting. Di dalam istana Zongtian, Murong Lier menatap langit. Ia menggigit bibir bawahnya, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Di benua 10 penjuru, 10 sekte besar masih berdiri tegak. Meskipun sekte Tianming masih ada, praktis sudah bubar, hanya tersisa 1 patriark yang mengawasinya. Di bawah kekuasaan Dongguang selama bertahun-tahun, sekte Tianming hanya mencapai sedikit pencapaian. Hingga saat ini, tidak ada kultivator inti emas yang tersisa, dan meskipun memiliki sekitar selusin kultivator pendirian fondasi, sekte Tianming jauh dari kejayaannya. Di antara 10 sekte teratas, sekte Tianming berada di peringkat terakhir. Menjelang akhir hidupnya, Dongguang merasa tak berdaya, tekadnya hancur. Ia hanya berharap menemukan Han Jien sebelum ajalnya, membunuhnya, dan mewujudkan impian seumur hidupnya. Namun, Dongguang tahu dalam hatinya bahwa impian ini tak akan pernah terwujud,
karena Han Jien telah pergi melalui portal teleportasi dan tak lagi berada di benua ini. Pada hari ini, suara memekakan telinga tiba-tiba meletus dari dalam pegunungan tujuh langit, terdengar jelas hingga puluhan ribu mil di sekitarnya. Setelah suara itu, pegunungan berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit, dan tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Getaran tanah hanya berlangsung setengah jam, tetapi auman binatang-binatang iblis itu bergema selama 3 hari 3 malam. Sepanjang perjalanan, banyak kultivator tingkat rendah datang untuk menyelidiki, berharap menemukan harta karun yang muncul. Namun, melihat binatang iblis menyerang siapapun yang mereka lihat, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Keberadaan harta karun masih belum pasti, tetapi jika mereka menjelajah jauh ke pegunungan, mereka pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Sedangkan para kultivator tingkat tinggi, mereka tidak datang sama sekali, karena mereka tahu bahwa kemunculan harta karun akan selalu disertai tanda-tanda, dan karena belum ada tanda-tanda yang muncul, mustahil harta karun itu muncul. Waktu berlalu, musim semi datang dan pergi, dan 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di dalam pegunungan tujuh langit, seorang wanita bergaun hijau berdiri di depan lembah berkabut. Ia menatap lembah di depannya, alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, seorang pemuda bergegas menghampiri. Pria itu tampak berusia 30-an, dengan wajah tampan, mata jernih, dan tubuh kekar. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam inti emas. Ia berjalan beberapa langkah ke sisi wanita itu dan berkata dengan lembut, "Ketua klan, hari sudah mulai malam. Sebaiknya kau kembali." Wanita itu tak lain adalah Nalan Jingi dari keluarga Nalan di negara bagian Zhao. Mendengar kata-kata pria itu, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Nalan Gang, apa yang membawamu ke sini?" Nalan menghela napas dan terdiam. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu masih memikirkannya?" Mendengar ini, wajah Nalan Jingi menjadi gelap, dan dia berkata tegas, "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Nalan Gang tidak takut. Ia menegakkan dadanya dan berkata, kata demi kata, "Kepala klan, jangan menipu dirimu sendiri. Sejak ketua klan yang lama meninggal, kau sering datang ke sini. Kalau kau tidak merindukannya, kenapa kau datang ke sini?" Ia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba meninggikan suaranya dan melanjutkan, "Dia sudah meninggal. Kenapa kau masih memikirkannya? Apa kekuranganku dibandingkan dengannya? Kenapa kau tidak bisa menerimaku?" Nalan Jingi tertawa dingin dan mengejek, "Kau pikir kau bisa dibandingkan dengannya? Huh! Saat dia terkenal di seluruh benua, kau bahkan belum lahir." "Ya, aku belum lahir." Nalan Gang sama sekali tidak marah. Malahan, ia berkata, "Meskipun aku lahir terlambat, aku telah memadatkan inti emasku dalam 100 tahun. Berapa banyak orang di benua ini yang bisa dibandingkan denganku?" Nalan Jingi mendengus dingin, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, dan berbalik untuk berjalan ke lembah berkabut. Melihat kepergian kekasihnya, Nalan Gang tak kuasa menahan diri dan bertanya dengan suara berat, "Pemimpin klan, jika dia begitu kuat, mengapa dia diburu oleh senior Dongguang dan masih hilang?" Nalan Jingi tiba-tiba berhenti, tatapannya berubah dingin saat dia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dia seperti itu." "Haha." Nalan Gang tertawa meremehkan, berkata, "Kau tak mengizinkanku bicara tentang dia. Ketua klan, kau masih belum mengerti situasi saat ini. Dengarkan baik-baik, dia sampah, pengecut, bajingan. Bahkan jika aku mengatakan semua ini, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Ia berhenti sejenak, lalu mengubah nadanya dan melanjutkan, "Dulu aku menghormatimu dan memanggilmu ketua klan. Mulai hari ini, kau bukan lagi ketua klan keluarga Nalan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi kepala keluarga Nalan." Kata-kata ini terngiang di benak Nalan Jingi. Tiba-tiba menyadari sesuatu, ia mengerutkan kening dan berkata, "Nalan Kiang, apa yang kau coba lakukan?" Nalan Kiang melambaikan tangan kanannya, dan 4 sosok muncul bersamaan, mengelilingi Nalan Jingi. Keempatnya adalah pria, berusia sekitar 40 tahun, dan semuanya berada di tahap awal inti emas. Mereka menepuk-nepuk kantong penyimpanan mereka, memanggil harta magis masing-masing, dan dengan cepat membentuk segel tangan. Harta magis itu berkilauan dengan cahaya, menunjuk ke arah Nalan Jingi. Melihat situasi ini, bahkan Nalan Jingi yang naif pun tahu apa yang akan terjadi. Ia mengangkat tangannya yang sehalus batu giok, menunjuk Nalan Gang di depannya, dan berkata dengan marah, "Nalan Gang, kau mau memberontak?" Nalan tertawa dan berkata, "Jingi, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun, tapi kau tetap tak tergerak, hanya memikirkan bocah itu. Kalau aku tidak mengambil tindakan drastis, aku takkan pernah bisa mendapatkanmu seumur hidup ini." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku sudah memutuskan. Aku akan menyerang lebih dulu dan menjadikanmu wanitaku hari ini." Keempat orang di sekelilingnya terkekeh pelan mendengar perkataan Nalan Gang. Ekspresi wajah Nalan Jingi berubah drastis, dan dia berkata dengan kesal, "Tidakkah kau
Tidakkah kau takut dia akan kembali padamu? Kembalilah padaku. Nalanggang tersenyum acuh dan berkata, apakah dia hidup atau mati masih belum diketahui. Bahkan jika dia kembali, aku, Nalanggang, tidak takut padanya. Nalanjingi mengerti bahwa keempat orang itu telah mematuhi perintah Nalanggang, dan mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Ia menggigit bibir bawahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Nalanggang, aku sudah tahu sifat aslimu. Tapi, apa kalian berlima bisa menangkapku? Setelah itu, ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan memanggil senjata ajaib kelahirannya. Nalanggang seolah tak menyadari apapun, dan berkata sambil tersenyum, Jingi, tingkat kultivasi kita sama. Dengan keempat saudaramu, apakah menurutmu kau bisa lolos dari genggamanku? Nalanjingi mendengus dingin, dengan cepat membentuk segel tangan dan melepaskan semburan energi spiritual ke arah artefak magis tersebut. Saat ia hendak mengendalikan artefak dan melancarkan serangan, tubuhnya bergetar, lalu energi spiritual di dalam dirinya menjadi kacau, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera menyadari sesuatu, lalu dengan marah berkata, tercelah, kau benar-benar meracuniku? Nalan tersenyum puas, lalu menjentikan pergelangan tangannya, memperlihatkan pil biru di telapak tangannya. Ia lalu berkata sambil tersenyum, Jingi, jangan khawatir, ini bukan racun yang kuat. Ini hanya membatasi kemampuanmu dalam merapal mantra. Selama kau tunduk padaku, aku akan mengembalikan penawarnya. Mulai sekarang, kau akan tetap menjadi pemimpin klan, dan tak seorang pun bisa menggoyahkan posisimu. Ia kemudian mengubah nadanya, mendengus dingin. Jika kau tidak tunduk padaku, aku tidak hanya akan mengambil tubuhmu, tetapi juga akan membuatmu berharap kau mati. Pada titik ini, Nalan Kiang menyadari bahwa kata-katanya tidak berpengaruh. Ia melirik keempat pria di sampingnya dan mencibir. Kalian sepertinya tidak menyadari pesona kalian sendiri. Jika kalian benar-benar ingin melawan, aku akan menawarkan kalian kepada keempat saudaraku untuk dinikmati, lalu membawa kalian ke klan agar semua pria bisa bersenang-senang dengan kalian. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Tidak tahu malu Nalanjingi menggigit bibir bawahnya dan dengan marah mengucapkan dua kata itu. Mendengar ini, Nalan tidak merasa malu, melainkan bangga, dan berkata, aku memang tak tahu malu, tapi kalian memaksaku melakukan ini. Kakek buyut kita mengajarkan kita sejak kecil bahwa kita harus kejam dalam menghadapi musuh. Ketua klan, seberapa baik aku telah mempelajari pelajaran ini? Nalanjingi terdiam. Ia menggertakkan giginya, mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa, dan tiba-tiba menghantam dinding gunung di sampingnya. Saat itu, Nalanggang muncul di hadapannya dengan cepat. Ia menariknya ke dalam pelukannya dan terkekeh. Nalanjingi, kusarankan kau jangan melawan dengan sia-sia. Serahkan saja padaku. Nalanjingi tiba-tiba mengangkat lengannya dan menampar Nalanggang. Tetapi Nalanggang menghentikannya di tengah-tengah tamparan. Nalanggang tampak tidak tertarik melanjutkan percakapan. Ia mencengkeram lengan Nalanjingi erat-erat dan berkata dengan suara pelan, Nalanjingi, kesabaran seseorang ada batasnya. Kalau kau tidak setuju, aku akan menyerahkanmu kepada keempat saudaraku nanti. Setelah mengatakan ini, melihat Nalanjingi masih belum menjawab, ia menjadi marah dan mengangkat tangan kanannya untuk mencengkeram kerah Nalanjingi. Mata keempat pria itu berkilat keemasan saat mereka menatap tajam ke arah dada Nalanjingi. Salah satu dari mereka bahkan meneteskan air liur melihat pemandangan itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari hutan di luar lembah berkabut, berhenti. Suaranya dingin dan kejam, seperti es dan salju yang tidak pernah mencair selama 1000 tahun, membuat orang bergidik saat mendengarnya. Mata Nalanjingi yang terpejam tiba-tiba terbuka setelah mendengar kata-kata itu. Ia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu, matanya dipenuhi harap-harap cemas. Namun, harap-harap cemas itu perlahan sirna setelah ia menoleh, dan akhirnya berubah menjadi kekecewaan, karena orang yang ia nanti-nantikan tak kunjung muncul. Nalanggang dan yang lainnya juga terkejut, dan serentak melihat ke arah suara itu. Tidak ada seorang pun di sana. Angin sepau-sepau bertiup, dan dedaunan berguguran. Nalangkiang tidak percaya itu ilusi, dan ia melepaskan indera ilahinya untuk merasakan area di sekitarnya. Dalam radius 10 mil, selain beberapa binatang iblis tingkat 1, ia tidak menemukan satu orang pun. Wajah Nalangga menjadi gelap, lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak tajam, siapa yang pergi ke sana? Keluar dari sini. Suaranya bergema melalui hutan di seberang lembah, bertahan lama, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Salah satu dari keempat orang itu berkata, saudaraku, kamu pasti salah dengar. Tidak ada seorang pun di sini. Bukannya mustahil mereka salah dengar, tapi intinya, mustahil semua orang salah dengar. Nalan berpikir lama, tapi tak menemukan alasannya. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, tidak apa-apa. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan munculnya sosok kuat, tapi tempat ini sangat terpencil, dan akan sulit bagi seorang ahli Naschen Soul untuk menemukannya. Lagi pula,
Ahli Naschen Soul mana yang mau mempermainkan mereka seperti itu? Nalan Qiang menoleh ke arah Nalan Jingyi yang sedang dipeluknya, lalu bertanya lagi, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Sebelum Nalan Jingyi sempat menjawab, suara dingin itu terdengar lagi, kata-katanya sama persis dengan kata-katanya sudahkah kau pikirkan matang-matang? Nalan berbalik, melihat ke arah asal suara itu. Kali ini, ia melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan mendekat. Pria itu tampak berusia 20-an, mengenakan jubah tahu hitam, dengan ekspresi dingin dan mata yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang paling mengerikan bukanlah tatapannya, melainkan tubuhnya. Tubuhnya benar-benar tak bernyawa, tampak seperti orang mati. Pada saat ini, semua orang kecuali Nalan Jingyi tercengang, mata mereka terbelalak tak percaya. Nalan Jingyi tidak terkejut. Ia menatap pemuda yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di pipinya. Melihat reaksi Nalan Jingyi, meskipun Nalan Gang bodoh, ia tahu siapa orang yang tiba-tiba muncul itu. Dengan panik, ia mundur selangkah dan berkata dengan suara gemetar, "Kau, jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya." Setelah mengatakan ini, ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan indera ketuhanannya menyapu orang itu. Ia mendapati bahwa orang itu hanya memiliki kultivasi tahap awal inti emas, dan wajahnya berseri-seri gembira. Kepanikan di mata Nalan Gang lenyap, digantikan oleh rasa jijik. Ia lalu mencibir, "Haha, kau pasti Han Jien. Orang yang selalu dirindukan Jingyi siang dan malam. Dasar bajingan. Selama ini, kupikir kultivasimu sudah mencapai tahap Naschen Soul atau lebih tinggi. Tapi ternyata kau baru di tahap Golden Core awal. Sebagai sesama manusia, aku malu padamu." Orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Jien. Setelah terhempas ke langit ke-9 oleh gelombang kejut, Han Jien tiba di langit pusat. Entah karena keberuntungan Han Jien yang luar biasa atau karena langit tidak ingin ia mati begitu saja. Begitu ia memasuki langit pusat, ia dihantam pusaran angin yang menyapu tubuhnya dan menerbangkannya turun dari langit pusat. Meskipun ia terhindar dari angin kencang dan kilat di langit pusat, pusaran angin itu membawa Han Jien melintasi lautan luas, akhirnya tiba di pegunungan 7 langit. Suara gemuruh yang mengguncang bumi itu adalah getaran yang disebabkan oleh jatuhnya Han Jien. Setelah mendarat, Han Jien fokus memulihkan kultivasinya di pegunungan. Saat memasuki alam surga tengah, kultivasinya telah turun ke tahap akhir pembentukan fondasi. Setelah lebih dari 3 tahun berkultivasi, ia kembali memadatkan inti emasnya, dan tak hanya itu, kultivasinya bahkan sedikit meningkat. Meskipun ia belum mencapai tahap inti emas pertengahan, ia sudah hampir mencapainya. Seperti kata pepatah, seiring bertambahnya hasil, ada kerugian. Seiring bertambahnya kultivasinya, kekuatan gandanya pun lenyap. Hilangnya kekuatan gandanya bukanlah kehilangan yang sesungguhnya, melainkan transformasi ke bentuk energi spiritual yang lebih murni. Kemurniannya tak terbayangkan. Sederhananya, kemurnian energi spiritual ini kini sebanding dengan kekuatan-kekuatan gandanya. Han Jien berjalan mendekati Nalan Gang dalam beberapa langkah, kilatan penghinaan di matanya, dan mendengus dingin, "Lepaskan dia." Setelah mengetahui tingkat kultivasi Han Jien, Nalan Gang sama sekali tidak khawatir. Ia tidak menganggap Han Jien, meskipun berada di tahap inti emas akhir, sebagai ancaman, apalagi di tahap inti emas awal. Lagi pula, Han Jien sendirian, sementara mereka memiliki 5 ahli inti emas. Jika mereka berlima bergabung, membunuh Han Jien akan sangat mudah. Tentu saja, Nalan Gang telah mempertimbangkan legenda tentang Han Jien, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan kredibilitas rumor tersebut rendah. Ia sama sekali tidak percaya Han Jien benar-benar sekuat itu, mampu dikalahkan oleh ahli tahap jiwa baru lahir saat baru berada di tahap pembentukan fondasi. Jika itu benar, mengapa Han Jien hampir dibunuh oleh senior Dongguang saat itu? Karena itu, ketika Nalan mendengar kata-kata Han Jien, ia tersenyum meremehkan dan berkata, "Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja karena kau menyuruhku? Apa kau tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasimu? Berhentilah memerintahku. Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau tidak pergi, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga." Ia mengangkat kepalanya dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius Han Jien. Alis Han Jien berkedut, dan dia berkata dengan dingin, "Kau sedang mencari kematian. Aku hanya minta mati. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Nalan Gang mencibir, wajahnya penuh dengan keangkuhan. Tak lama setelah Nalan Gang selesai berbicara, Han Jien tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke arahnya. Kilatan cahaya biru muncul di antara jari-jarinya, dan mantra itu melesat ke arah Nalan Gang secepat kilat. Nalan Gang hendak melontarkan sindiran, tetapi merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam mantra yang datang, raut wajahnya menjadi gelap. Ia segera melempar Nalan Jingyi dan mundur. Kilatan cahaya biru melewati tubuh Nalan Jingyi dan langsung muncul di depan Nalan Gang. Dengan kecepatan luar biasa itu, Nalan Gang tak sempat membela diri.
Ia buru-buru menarik perisai dari pinggangnya dan memegangnya di depannya. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Cahaya biru menghantam perisai, dan dengan bunyi gedebuk, perisai itu hancur berkeping-keping. Cahaya biru itu kembali menyambar, menembus tubuh Nalanggang. Mata Nalanggang terbelalak tak percaya. Jiwanya dilahap jari penghancur jiwa dalam sekejap mata, diikuti oleh kehidupan. 3 tarikan napas kemudian, Nalanggang telah menjadi mayat. Angin sepau-sepau bertiup, dan ia jatuh tersungkur ke tanah, menerbangkan awan debu. Han Jien melangkah maju dan muncul di hadapan Nalanjingi bagai kilat, memeluknya erat-erat. Lalu ia menatap keempat orang di sekitarnya. Pada saat ini, mereka berempat terbelalak, benar-benar tercengang, berdiri di sana tercengang. Mereka sungguh tak percaya. Nalanggang juga berada di tahap inti emas, dan lawan mereka pun sama, bahkan kultivasinya lebih tinggi. Namun, lawan mereka langsung membunuh kakak mereka yang tak terkalahkan hanya dengan satu mantra. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tak akan pernah percaya apa yang mereka lihat. Ketika keempat pria itu melihat Han Jien menatap mereka dan bertemu dengan tatapan dinginnya, mereka gemetar hebat, kaki mereka gemetar tak terkendali, sama sekali tak mampu melawan. Akhirnya, mereka tak tahan lagi dan langsung berlutut di tanah, memohon ampun senior, tolong, ampuni kami. Senior, semua ini diatur oleh si bajingan Nalanggang, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Kami akan melakukan apapun yang kau minta, asal kau mengizinkan kami pergi. Senior. Senior, Anda orang yang murah hati, mohon jangan dimasukkan ke hati. Keempatnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Han Jien, tetapi tindakan Han Jien benar-benar mengejutkan mereka. Jika mereka bisa bertahan hidup sekarang, mereka tidak akan ragu untuk memanggil Han Jien senior, atau bahkan leluhur. Di saat yang sama, keempatnya dipenuhi penyesalan atas pertunangan mereka. Mengapa mereka menuruti desakan Nalanggang dan datang untuk menangkap Nalanjingi? Han Jien mengalihkan pandangannya dan menatap Nalanjingi dalam pelukannya. Ia tak berbicara, tetapi tatapannya mengatakan segalanya. Nalanjingi tahu Han Jien sedang menunggu keputusannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Han Jien, lepaskan mereka. Keluarga Nalan hanya memiliki 4 kultivator inti emas yang tersisa. Jika mereka semua mati, siapa yang tahu kapan keluarga ini akan bisa kuat kembali. Ia masih sangat naif, selalu memikirkan keluarga dan tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Han Jien mengangguk, melepaskan si cantik dari genggamannya, menatap keempat orang itu, dan dengan dingin mengucapkan 4 kata, panggil jiwa utama kalian, atau mati. Wajah keempat pria itu berkedut. Melihat Han Jien tampak tidak bercanda, mereka menggertakkan gigi dan memuntahkan jiwa utama mereka masing-masing. Han Jien mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke arah jiwa-jiwa utama yang datang. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat dilepaskan, menyelimuti keempat jiwa utama di dalamnya, lalu membawa mereka ke Nalanjingi, sambil berkata, telan mereka. Tanpa menunggu jawaban Nalanjingi, tatapannya kembali tertuju pada manusia bumi itu, dan dengan dingin ia berkata, enyahlah. Suara itu mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah mendengarnya, mereka berempat terhuyung mundur 3 langkah sebelum akhirnya menyeimbangkan diri, lalu batuk seteguk darah. Tanpa menyekanya, mereka buru-buru merapal mantra dan melarikan diri ke lembah. Pelarian mereka yang terburu-buru itu seolah-olah mereka takut dibunuh oleh Han Jien jika mereka terlambat selangkah saja. Setelah keempatnya pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di luar lembah berkabut. Nalanjingi merasakan jantungnya berdebar kencang, wajahnya yang cantik memerah. Selama bertahun-tahun, bayangan Han Jien terus menghantuinya, menghantui mimpinya dan enggan pergi. Baru sekarang ia menyadari bahwa ada orang lain di hatinya Han Jien. Bagaimana mungkin ia tidak gugup bertemu kembali dengan orang yang ia rindukan? Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, tatapan Nalanjingi tertuju pada 4 jiwa utama di depannya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, Han Jien, ayo kita lepaskan jiwa utama mereka. Kita semua dari ras yang sama. Rasanya tidak adil mengambil jiwa mereka. Jika aku mati suatu hari nanti, bukankah aku tidak ingin menjadi pendosa dalam ras ini. Pendosa? Han Jien mencibir. Kau masih naif sekali. Apa kau lupa bagaimana mereka memperlakukanmu barusan? Nalanjingi terdiam, menyentuh ujung bajunya dengan canggung. Setelah beberapa lama, akhirnya ia berkata, meskipun mereka salah, aku tetap tidak ingin keluargaku hancur di tanganku. Jika itu terjadi, bagaimana aku bisa menghadapi kakek buyutku setelah aku meninggal? Saat berbicara, ia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Wajahnya berlinang air mata, tampak sangat menyedihkan. Han Jien mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan berkata, Paman Nalanhai, dia sudah mencapai keabadian. Nalanjingi menggigit bibir bawahnya dan terisak. Han Jien terdiam sejenak, lalu bertanya, sudah berapa lama aku meninggalkan tempat ini?
Ia telah tinggal di benua gagak emas selama sekitar 20 tahun sebelum memasuki surga pusat. Ia kemudian terperangkap dalam pusaran dan jatuh koma. Ia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak saat itu. Han Jien yakin bahwa bahkan jika lebih lama, paling lama 30 tahun. Han Jien tidak pernah menyangka kalimat Nalan Jingi selanjutnya akan membuatnya tercengang. Kamu telah meninggalkan benua 10 penjuru selama 108 tahun. Lama sekali. Han Jien tersentak. 108 tahun artinya ia sudah koma di pusaran itu selama lebih dari 80 tahun. Ketika Han Jien pergi, Nalan Hai hampir mencapai puncaknya. Bertahun-tahun telah berlalu, seperti yang sudah diduga. Namun, Han Jien merasa sedikit menyesal karena sekembalinya, ia tidak menyaksikan saat-saat terakhir Nalan Hai. Memikirkan hal ini, beberapa wajah yang familiar terlintas di benak Han Jien. Han Fei, Wei Peng, Lin Xuangshuang, Tang Xiaofeng, Xie Hu, dan lainnya. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka setelah sekian lama. Terutama gurunya, Wei Peng, ia pasti sudah mencapai keabadian. Setelah sosok-sosok ini, bayangan Xiao Yuyao muncul kembali. Setiap kali Han Jien memikirkannya, ia merasa tak berdaya. Bertahun-tahun telah berlalu, ia mungkin sudah memiliki pasangan surgawi. Melihat Han Jien tenggelam dalam pikirannya, Nalan Jingi mengira Han Jien sedang memikirkan kakek buyutnya. Ia menyeka air matanya dan berkata, Han Jien, jangan bersedih. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kakek buyutmu gugur demi melindungi kita. Saat mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Han Jien terkejut. Ia mengira Nalan Hai telah meninggal, tetapi ia tidak menyangka Nalan Hai akan dibunuh. Ia buru-buru bertanya, siapa yang melakukan ini? Nalan Jingi berpikir sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia malah berkata, lupakan saja, jangan dibahas lagi. Kau baru saja kembali. Dan aku tidak ingin kau membahayakan dirimu lagi demi keluarga kita. Han Jien mengangkat tangannya dan menatap Nalan Jingi dengan tatapan meyakinkan, lalu berkata, kau salah. Kalau kita tidak bertemu denganmu saat itu, arwah orang tuaku mungkin takkan tenang. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kalau kau merasa berhutang budi padaku, berikan aku separuh kayu pemelihara jiwa yang tersisa, dan aku akan pergi membalaskan dendam paman Nalan Hai. Mendengar ini, Nalan Jingi sangat tersentuh dan terisak ketika berkata, Han Jien, aku sudah sangat puas dengan apa yang kau katakan. Aku yakin kakek buyutku sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Melihat Nalan Jingi tidak mau mengungkapkan nama pihak lain, Han Jien sudah punya petunjuk dan bertanya, apakah monster tua tahap Nas Chen Sol yang membunuh paman Nalan Hai? Kok kamu tahu? Nalan Jingi langsung bertanya tanpa berpikir. Ia langsung menyadari kesalahannya dan buru-buru menutup mulutnya. Han Jien tersenyum dingin, menatap langit, dan niat membunuh terpancar di matanya. Kemudian, ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, kata demi kata, jangan khawatir, ahli tahap Nas Chen Sol bukan apa-apa bagiku. Orang pertama yang akan mati adalah Dong Guang. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar sangat tegas, seolah-olah ia tidak menganggap serius monster tahap Nas Chen Sol itu. Mata Nalan Jingi melebar. Apakah ini benar-benar Han Jien yang dikenalnya? Dia hanya memiliki kultivasi tahap inti emas awal, namun dia hampir membunuh seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Namun, dia segera menyadari bahwa Han Jien, yang saat itu hanya berada di tahap pembentukan fondasi, telah berhasil membunuh seorang ahli tahap inti emas. Sekarang setelah dia memadatkan inti emasnya, membunuh seorang ahli tahap jiwa baru lahir seharusnya tidak sulit baginya. Han Jien mengangkat kepalanya, menatap ke arah timur, ke arah sekte Tianming, hasrat membunuhnya semakin kuat. Kemudian, ia menundukkan kepala, menatap Nalan Jingi di depannya, dan berkata, Little Grey masih berada di pegunungan 7 surga. Jika terjadi sesuatu, hancurkan token giok ini, dan ia akan datang ke sini. Sambil berbicara, ia menyerahkan token giok merah kepada Nalan Jingi, lalu menggunakan teknik melarikan diri untuk terbang lurus ke timur. Kekaisaran Ming tidak banyak berubah dibandingkan seabad yang lalu, kecuali penduduk setempat yang sedikit lebih kaya. Sekilas, deretan rumah tersebar di seluruh negeri, beberapa jelas bukan bergaya lokal, menunjukkan bahwa orang luar telah menetap di sana. Seberkas cahaya menyambar langit, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap mata. Kabupaten Zhengyang, yang terletak di bagian timur Kekaisaran Ming, merupakan tikungan penting di bagian timur Kekaisaran karena pertemuan beberapa sungai. Banyak pedagang dan pelancong berkumpul di sini, dan terkadang bahkan para petani pengembara dapat terlihat melintas. Di sebuah jalan kecil di luar kota kabupaten, seorang lelaki tua berjubah tahu hitam sedang berbicara pelan dengan beberapa pemuda. Orang tua itu berwajah ramah, dan meskipun rambutnya sepenuhnya putih, matanya cerah dan tajam, dan ia memancarkan aura yang kuat. Jika Han Jien ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai guru pertamanya Wei Peng. Terlepas dari rambutnya yang benar-benar putih, Wei Peng tidak banyak berubah sejak dulu, dan tingkat kultivasinya masih berada di tahap pertengahan pembentukan fondasi. Selain itu,
Ia masih memiliki sifat sombong. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata kepada siapapun yang ditemuinya. Hari ini, Wei Peng bertemu dengan beberapa tuan dan nona muda yang sedang berkunjung ke daerah itu. Setelah memberikan bunga kepada mereka, ia tiba-tiba tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan-tuan, apakah Anda pernah melihat seorang kultivator sebelumnya?" Ada 5 orang di depan Wei Peng, 3 pria dan 1 wanita, semuanya berusia sekitar 20 tahun. Para pria tampan dan wanita itu cantik. Mereka mendengarkan kata-kata Wei Peng dengan penuh minat. Wei Peng sangat bijaksana dan sering menyombongkan diri di depan murid-muridnya. Ia berbicara dengan lancar, seringkali membuat mereka berlima tertawa terbahak-bahak. Mendengar pertanyaan Wei Peng, semua orang menggelengkan kepala dengan kuat. Salah satu dari mereka bertanya, "Kakek, pernahkah kakek melihat seorang kultivator?" Wei Peng senang ketika orang-orang menanyakan pertanyaan seperti ini kepadanya, jadi ia menegakkan punggungnya, terbatu pelan, dan berkata, "Tentu saja aku pernah melihatnya. Dulu, aku salah satunya." Mendengar ini, mata semua orang terbelalak takjub. Bagaimanapun cara mereka memandang, mereka tidak dapat menyadari bahwa lelaki tua di hadapan mereka adalah seorang kultivator Tao. Konon, para kultivator Tao selalu hidup menyendiri di pegunungan, berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, masing-masing memancarkan aura keanggunan dunia lain. Lebih dari itu, para kultivator Tao dapat terbang, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata. Pemuda yang tadi berbicara bertanya lagi, "Kakek, karena Anda seorang kultivator, mengapa Anda tidak terbang dan menunjukkannya kepada kami?" Yang lain pun menyaksikan dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah lelaki tua itu benar-benar bisa terbang atau hanya sekadar membual. Melihat ekspresi tak percaya di wajah semua orang, Wei Peng merasa sedikit kesal. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang terbang biru, lalu merapal mantra pada pedang itu. Pedang terbang itu berputar-putar dengan cahaya dan mengeluarkan suara mendengung. Wei Peng melompat ke atas pedang terbang itu, lalu dalam sekejap, ia terbang lurus ke langit. Kelima orang di tanah ternganga karena terkejut. Melihat ekspresi takjub semua orang, Wei Peng sangat gembira. Ia terkekeh, berputar-putar di udara beberapa kali, lalu mendarat di tanah, sambil berkata kepada kerumunan, "Nah, sekarang kalian harus percaya kalau aku seorang kultivator." Setelah itu, ia membuat segel tangan, dan pedang terbangnya, di bawah kendalinya, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat langsung ke arah pohon kuno yang jauh. Sesaat kemudian, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, pohon raksasa itu tumbang. Mata mereka berbinar-binar dengan keinginan yang membara, dan ketiga lelaki itu segera berlutut di tanah sambil berkata, "Guru, terimalah kami sebagai murid-murid MU." Meskipun kedua wanita itu tidak berlutut, mereka membungkuk dan berkata, "Kakek, terimalah kami." Mereka mengedipkan mata, tampak memelas. Meskipun Wei Peng cenderung menyombongkan diri, ia tidak pernah ambigu dalam beberapa hal krusial. Ia terbatuk ringan dan berkata, "Kultivasi adalah soal takdir. Jika takdirmu tidak cukup baik, aku tidak bisa menerimamu." Mendengar ini, semua orang menatap dengan bingung, benar-benar bingung dengan apa arti takdir. Salah satu pria berbaju putih bereaksi cepat, bertanya, "Tuan, pertemuan kita di sini adalah takdir. Mengapa Anda mengatakan takdir kita tidak cukup?" Yang lain mengangguk setuju. Ini, wajah Wei Peng menunjukkan sedikit rasa malu. Lalu ia berkata, "Takdir dan takdir abadi itu berbeda. Bertemu satu sama lain adalah takdir. Takdir abadi itu berbeda. Itu harus terjadi pada waktu dan cara tertentu agar bisa disebut takdir abadi." Wajahnya menjadi muram, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bicara lagi. Aku tidak akan menerimamu." Setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berbalik untuk pergi. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya muncul dengan cepat di langit dan tiba di samping mereka dalam sekejap mata, siap terbang menuju kejauhan. Sebelum semua orang sempat tersadar dari kata-kata Wei Peng, mereka melihat seberkas cahaya terbang masuk dan secara naluriah berteriak, "Lihat, seorang abadi! Seorang abadi lain terbang masuk. Ya Tuhan, hari apa ini? Kenapa kita melihat makhluk abadi yang tak pernah kita lihat di hari-hari biasa? Jika saja kita bisa diterima oleh keabadian ini, kita sendiri bisa menjadi abadi, atau bahkan menjadi pengikut agama negara." Mendengar ini, mata semua orang berbinar, dan mereka berteriak serempak, "Abadi, tunggu! Abadi, tunggu!" Garis cahaya yang terbang itu berhenti sebentar di udara sebelum berubah arah dan langsung menuju ke arah kelompok itu. Wajah penonton berseri-seri karena kegembiraan, dan mereka buru-buru berteriak, "Abadi, kami di sini! Abadi, kami di sini!" Di udara, kilatan cahaya muncul, dan seorang pria paruh-baya berjubah putih muncul di hadapan Wei Peng. Pria itu berbahu lebar dan sangat tegap, dengan tatapan penuh urgensi di matanya. Setelah mendarat, ia berhenti sejenak, lalu menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Wei Peng, sambil berkata, "Paman Master Wei, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini."
Wei Peng juga terkejut, mengamati pria di depannya dengan saksama. Setelah beberapa lama, ia masih tidak bisa mengenalinya. Jadi ia berkata, "Kau?" Pria itu buru-buru menjawab, "Tuan Wei, nama saya Xiehu. Saya menjadi murid Anda bersama Han Jien saat itu, tetapi akhirnya Anda menerima Han Jien sebagai kakak senior Anda." Mendengar ini, Wei Peng teringat kejadian beberapa tahun yang lalu dan menyadari bahwa pria parubaya di depannya memang mirip dengan pemuda di masa lalu. Melihat ekspresi cemas pria itu, ia segera bertanya, "Kau terlihat sangat cemas, apa yang terjadi?" Ia berbicara dengan tenang, sepenuhnya dengan nada bicara seorang senior dan junior. Namun, begitu Wei Peng selesai berbicara, indera ketuhanannya menyapu Xiehu dan menyadari bahwa tingkat kultivasi lawannya setara dengannya. Ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, Kau juga telah mencapai tahap pendirian fondasi." Xiehu mengangguk dan mengganti topik pembicaraan, berkata, "Paman Master Wei, saya telah dikejar oleh beberapa tetua sekte Tianming selama berhari-hari. Apakah Anda punya tempat untuk bersembunyi?" Sambil berbicara, ia segera berbalik dan melihat ke arah belakangnya. 10 mil jauhnya, beberapa garis cahaya samar-samar terlihat terbang cepat ke arah mereka. Mendengar kata-kata tetua sekte Tianming, wajah Wei Peng menjadi muram, dan ia berseru ngeri. "Apa? Orang-orang dari sekte Tianming ada di sini. Apa yang kau lakukan masih berdiri di sini? Lari!" Saat itu, setelah Han Jien menghancurkan sebagian besar sekte Tianming, Dong Guang murka dan mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Han Jien, dimanapun mereka berada, harus ditangkap. Oleh karena itu, murid-murid seperti Xiehu, yang masih berkultivasi di puncak daun gugur, hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah mendengar berita itu. Murid-murid yang telah berbicara dengan Han Jien secara pribadi, meskipun hanya sepatah kata, semuanya dilucuti kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Xiehu dan Han Jien memiliki hubungan yang baik, seperti saudara. Jika dia tidak melarikan diri dalam semalam, dia mungkin akan dibantai habis-habisan. Dalam waktu singkat, sejumlah besar murid melarikan diri, yang membuat Dong Guang marah. Dong Guang pun murka dan mengeluarkan perintah lain, siapapun yang menangkap murid yang melarikan diri akan diberi hadiah pil sesuai tingkat kultivasi mereka. Seorang kultivator pemurniki akan diberi hadiah 1 pil pembentukan fondasi, dan seorang kultivator pembentukan fondasi akan diberi hadiah 1 pil esensi emas. Semakin banyak murid yang ditangkap, semakin besar hadiahnya. Jika 10 kultivator pemurniki ditangkap sekaligus, 10 pil pembentukan fondasi akan diberikan. Selama sahabat terakhir, para pengikut sekte Tianming telah sering menuruni gunung untuk mencari mereka yang melarikan diri bertahun-tahun lalu. Siapapun yang ditemukan akan ditangkap dan diberi hadiah. Terutama dalam 30 tahun pertama, para pengikut sekte Tianming sering berpindah-pindah sehingga tak seorang pun berkultivasi di dalam sekte. Berkultivasi tak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga hanya menghasilkan sedikit manfaat. Jika seseorang mendapatkan 1 pil, bahkan tanpa menembus alam, kultivasinya akan tetap meningkat secara signifikan. 30 tahun itu sungguh berdarah, dengan jumlah murid yang ditangkap mencengangkan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, semakin sedikit murid yang ditangkap, dan banyak yang bersembunyi mulai muncul kembali di seluruh benua. Tanpa diduga, seabad kemudian, sekte Tianming telah memulai putarannya lagi. Itulah sebabnya reaksi Wei Peng begitu berlebihan. Ia juga sedang diburu. Dan imbalan atas keburukannya adalah yang tertinggi di antara semua murid yang melarikan diri. Wei Peng bahkan bisa membayangkan jika ia ditemukan oleh murid-murid sekte Tianming, mereka pasti akan memburunya tanpa henti. Jika ia tertangkap, ia akan dibunuh di tempat, atau paling buruk dipenjara di dalam panji pemanggil jiwa, disempurnakan siang dan malam. Pada saat itu, ia akan berada dalam kondisi tidak hidup maupun mati. Melihat reaksi Wei Peng, Xiehu terkejut dan berkata, "Paman Wei, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi?" "Di mana itu?" Wei Peng mendengus dingin dan berkata dengan nada kesal, "Kalau aku punya tempat untuk bersembunyi, apa aku harus kabur?" Sambil berbicara, ia merapal mantra pada pedang terbangnya dan hendak terbang menjauh. Mendengar kata-kata ini, bahkan yang paling bodoh pun tahu apa yang telah terjadi. Pikiran bahwa para dewa akan terlibat dalam duel sihir di sini, dan bahwa satu mantra saja dapat dengan mudah membunuh jutaan dari mereka, membuat mereka merinding. Tanpa berpikir 2 kali, mereka bergegas minggir. Tepat saat Xiehu hendak melepaskan senjata ajaibnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Xiehu, jangan lari lagi. Mari kita lihat kemana kau bisa lari." Suara itu masih bergema di udara ketika tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, dan sesosok, secepat kilat, langsung muncul di depan mereka berdua, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kultivator yang tiba-tiba muncul bernama You Yu. Sebagai ketua agung sekte Tianming, kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung tahap akhir pembentukan fondasi. Dan dilihat dari auranya, ia tampak siap untuk menerobos kapan saja. Di antara murid-murid yang dilatih oleh Dong Guang, kecepatan kultivasi You Yu adalah yang tercepat,
dan ia juga salah satu yang paling mungkin menjadi kultivator inti emas. Setelah Youyu muncul, kilatan api muncul di tangannya, dan sebuah jimat terbakar menjadi abu. Jelas, ia baru saja menggunakan jimat percepatan untuk mempercepat. Setelah mendarat, Youyu mengaktifkan indera ilahinya, dan senjata ajaib kelahirannya melayang di depannya, mengawasi keduanya dengan waspada. Jika mereka mencoba pergi dengan pedang mereka, ia akan menyerang dan membunuh mereka. Xiehu, kusarankan kau jangan kabur. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Tatapan Youyu menyapu Xiehu, lalu tertuju pada Wei Peng. Ketika ia melihat wajah Wei Peng dengan jelas, matanya melebar, lalu ia meledak dalam kegembiraan yang meluap-luap, tertawa terbahak-bahak, luar biasa. Paman guru Wei Peng yang terkenal, yang pernah melatih seorang murid yang mampu membunuh lawan tingkat tinggi, masih hidup. Hahaha. Pada saat itu, kilatan cahaya muncul di udara, dan 5 kultivator inti emas muncul di belakang Youyu. Kemudian, dalam sekejap, mereka mengepung Wei Peng dan yang lainnya. Kelima kultivator itu secara bersamaan mengeluarkan artefak magis mereka, mengarahkannya ke arah kedua pria itu. Atas perintah Youyu, mereka akan menyerang tanpa ragu. Melihat situasi ini, Wei Peng tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan mencibir, muridku pernah menghancurkan sekte Tianming sekali, dan dia bisa menghancurkannya untuk kedua kalinya. Apa kau tidak takut akan balas dendamnya? Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar hal terlucu di dunia. Setelah semua orang tertawa terbahak-bahak, wajah Youyu menjadi muram. Ia berkata, Wei Peng, kau benar-benar merasa dirimu istimewa. Jujur saja Han Jian sudah mati. Bahkan jika dia hidup kembali, guru kita bisa membunuhnya lagi. Jangan terlalu sombong. Begitu kami menangkapmu dan membawamu kembali ke sekte Tianming, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha. Seorang rekan kultivator buru-buru mengingatkannya, kakak senior You, orang tua ini tidak akan hidup lama lagi. Bahkan jika dia dipenjara dalam panji pemanggil jiwa oleh guru kita, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari sebelum jiwanya tercerai-berai. Mendengar ini, semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi kegembiraan, seolah-olah mereka sudah bisa melihat pil-pil yang tak terhitung jumlahnya memanggil mereka. Wei Peng sangat khawatir dengan reputasinya, jadi bagaimana mungkin ia bisa menoleransi sindiran dari semua orang? Ia meraung dan membuat segel tangan. Pedang terbang yang melayang di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju Youyu. Youyu mendengus dingin, kilatan penghinaan di matanya, lalu berkata dengan suara dingin, siap. Setelah itu, ia mengendalikan pedang terbangnya untuk menghadapi serangan itu. Di udara, kedua pedang terbang itu beradu. Wei Peng jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan setelah beberapa putaran, sebagian besar energi spiritual di pedangnya menghilang. Dari 5 kultivator yang tersisa, 4 mengepung dan menyerang Xiehu. Sementara yang lain mengendalikan artefak magis, menyerang artefak Wei Peng. Wei Peng pada awalnya bukanlah tandingan Youyu, dan setelah beberapa serangan pedang, ia tak mampu membela diri. Dengan bunyi dentang, pedang terbangnya terpental dan terbang ke langit. Saat artefak ajaib itu jatuh, Wei Peng gemetar, batuk seteguk darah, dan wajahnya berubah pucat pasi. 2 pedang terbang bersiul saat melesat ke arah Wei Peng, melayang di hadapannya dengan kilatan dingin di bilahnya. Wei Peng hanya berjarak setengah inci. Satu pikiran dari salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Namun, dilihat dari situasinya, Youyu jelas tidak berniat untuk segera bertindak. Ia memberi isyarat kepada adiknya, yang menyarungkan senjata ajaibnya, melesat ke belakang Wei Peng, dan meletakkan tangannya di bahu Wei Peng. Kultivator berjubah merah itu berkata dengan dingin, Pak Tua, kusarankan kau jangan melawan, atau aku akan membuatmu mati sebelum waktunya. Sambil berbicara, ia melepaskan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Wei Peng, dengan cepat menyegel kultivasi Wei Peng. Setelah menyegelnya, Youyu tertawa dan berkata, Pak Tua, ku dengar kau selalu menyombongkan betapa hebatnya muridmu. Sekarang kau sudah seperti ini, mengapa muridmu yang hebat itu belum muncul? Ia kemudian tiba-tiba tanpa tercerahkan, menepuk dahinya, dan mengejek lagi, lihat ingatanku. Aku baru saja mengatakan muridmu dibunuh oleh guru besar kita, bagaimana mungkin aku lupa? Sayang sekali, kau hanya bisa bertemu kembali dengan muridmu di akhirat. Haha. Wajah Wei Peng menggelap. Meskipun ia tidak bisa menggunakan sihir, sifatnya yang keras kepala tak membuatnya mampu menahan hinaan seperti itu. Ia memuntahkan seteguk dahak. Dahak itu membumbung tinggi di udara, mendarat tepat di wajah Youyu. Ekspresi Youyu langsung menggelap. Ia menyeka dahak dari wajahnya, melangkah mendekati Wei Peng, dan tertawa marah, Pak Tua, kau akan mati, dan kau masih berani bertindak seperti ini? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Wei Peng mendongak, lalu memejamkan matanya, tanpa seolah-olah dia siap mati. Youyu terkejut, jelas tidak menyangka Wei Peng akan begitu ramah. Ia berteriak,
Bagus, kau punya nyali. Mari kita lihat apakah kau masih sesantai ini saat kita kembali ke sekte Tianming. Setelah itu, ia berbalik dan menatap Xiehu dan yang lainnya. Pada saat ini, Xiehu juga sudah kehabisan akal. Keempat orang itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Dan bahkan dengan upaya gabungan mereka hanya mampu bertahan sebentar sebelum akhirnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya, setelah ia menghabiskan sisa energi spiritualnya, senjata sihirnya terlempar, dan sebuah pedang terbang melesat dengan cepat, menembus dadanya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Meskipun serangan ini tidak mengenai titik vitalnya, ia tetap terluka parah, membuatnya tidak dapat mengumpulkan energi spiritual. Keempat sosok itu melintas dan tiba di depan Xiehu, sekaligus menyegelnya. Setelah menangkap keduanya, Youyu sangat gembira dan berkata, "Saudara-saudara junior, kita akan membagi pil yang kita dapatkan sekembalinya kita, karena kita berhasil menangkap mereka kali ini." Semua orang mengerti bahwa jika Youyu tidak menghancurkan jimat percepatan di saat genting, bahkan jika mereka bisa menangkap keduanya, itu tidak akan secepat ini. Oleh karena itu, jika menyangkut pemberian pahala, Youyu harus mengambil bagian terbesarnya. Mendengar kata-kata Youyu, semua orang tidak hanya merasa bersyukur tetapi juga sedikit kagum. Mereka sendiri tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama. Semua orang segera menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak, saudara senior You." Youyu tidak akan begitu murah hati untuk menyerahkan pil-pil itu begitu saja. Ia punya alasan tersendiri untuk melakukannya. Dongguang sudah mendekati ajalnya. Dan begitu ia meninggal, kekuasaan sekte Tianming akan jatuh ke tangannya. Sekaranglah saatnya untuk merebut hati rakyat. Tentu saja. Selain itu, pil-pil ini tidak terlalu berguna baginya. Ia hampir mencapai terobosan. Dengan beberapa tahun mengasingkan diri, ia bisa mencapai tahap inti emas sebelum Dongguang meninggal. Melihat rasa terima kasih di wajah semua orang, Youyu melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita semua adalah sesama murid, tidak perlu formalitas seperti itu. Ayo pergi. Ayo kembali ke sekte untuk menerima hadiah kita." Setelah itu, ia mengangguk kepada kelima orang itu, merapal mantra pada artefak magis yang melayang di depannya, lalu melompat ke pedang. Tepat ketika Youyu hendak merapal mantra dan terbang di atas pedangnya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. "Berhenti sekarang juga jika kamu tidak ingin mati." Suaranya dingin dan kejam, membawa sedikit niat membunuh. Mendengar ini, semua orang gemetar karena terkejut. Setelah sesaat terguncang, semua orang tersadar dan buru-buru memperluas indera keilahian mereka untuk merasakan lingkungan sekitar. Namun, hasilnya mengejutkan mereka. Area dalam radius puluhan mil benar-benar kosong. Ini sungguh tak masuk akal. Ada peraturan yang jelas di antara berbagai kekaisaran yang melarang kultivator luar masuk, dengan ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, mereka tidak percaya ada orang luar yang kuat, apalagi kultivator nakal di tahap inti emas di dalam kekaisaran Ming Agung. Namun, ketika mereka memperluas indera keilahian mereka lagi, hasilnya tetap sama. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka ketika mereka menyadari masalah yang sangat serius. Sosok yang kuat memang telah tiba. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa tokoh kuat ini ikut campur dalam urusan sekte Tianming. Memikirkan hal ini, Youyu segera menangkupkan tangannya ke langit dan berkata, "Senior, ini urusan internal sekte Tianmingku. Mohon jangan ikut campur. Jika Grandmaster Dongguang tahu, Anda mungkin juga akan mendapat masalah." Ia mengucapkan kata-kata ini dengan nada rendah hati maupun arogan, tidak menyinggung pihak lain maupun membuat pihak lain berani bertindak gegabah. Setelah Youyu selesai berbicara, melihat pihak lain tidak menjawab, ia mengira pihak lain sudah pergi. Ia berbalik, menatap yang lain, dan hendak pergi. Tiba-tiba, suara dingin itu terdengar lagi. "Dongguang, kalau kau tidak menyebutkannya, aku mungkin sudah membiarkanmu pergi. Sekarang kau sudah menyebutkannya, kau bisa mati." Begitu ia selesai berbicara, Youyu mendengar teriakan di sampingnya dan segera melihat sekeliling. Ia melihat 5 orang yang berdiri di sampingnya memiliki lubang seukuran kepalan tangan di dada mereka, berdarah deras, dan tewas di tempat. Kejadian ini begitu cepat sehingga Youyu bahkan tidak sempat bereaksi ketika kelima orang di sekitarnya tewas. Kelima sosok itu bergoyang dan jatuh ke tanah. Jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan melayang di udara. Kemudian, terjadilah suatu pemandangan yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Youyu saat kelima jiwa itu muncul. Mereka roboh tanpa sempat memohon belas kasihan, jiwa mereka tercerai-berai dan roh mereka pun bubar. Dahi Youyu dipenuhi keringat dingin. Ia sungguh tak mengerti siapa orang ini, bahkan mereka tak takut pada Dongguang. Memikirkan cara mereka barusan, satu kalimat terlintas di benak Youyu, monster tahap Naschen Soul. Ya, pasti monster tahap Naschen Soul. Kalau tidak, membunuh kultivator tahap Golden Core pasti tak akan semudah itu, membunuh 5 orang dalam sekejap mata. Menyadari lawannya adalah seorang ahli tahap Naschen Soul, Youyu tak kuasa lagi melawan. Ia segera melepaskan harga dirinya, berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan memohon ampun. "Senior, ampuni aku. Aku pantas mati,
Aku tahu aku salah. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri. Dalam sekejap mata, ia telah menampar beberapa kali, masing-masing dengan kekuatan penuh dan raungan yang memekakan telinga. Setelah beberapa kali menampar, pipi Youyu bengkak dan merah, dengan sedikit darah merembes keluar. Setelah pertarungan, Youyu berkata, "Senior, bisakah kau melepaskanku? Membiarkanmu pergi?" Sebuah kilatan cahaya muncul, dan sesosok tiba-tiba muncul, lalu berbalik, memperlihatkan wujud Han Jien. Ketika Wei Peng dan Xie Hu melihat bahwa orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Jien, pupil mata mereka mengerut tajam, lalu mata mereka melebar, dan mereka berseru, "Han Jien!" Han Jien mengangguk dan berkata kepada Youyu yang sedang menatapnya, "Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa meskipun aku hidup kembali, Dong Guang masih bisa membunuhku?" Ini, Youyu benar-benar ketakutan melihat Han Jien. Ia sungguh tak percaya Han Jien yang konon sudah mati bisa ada di sini. Memikirkan kemampuan Han Jien untuk membunuh lawan yang jauh lebih kuat darinya, Youyu merinding dan buru-buru berkata, "Senior, aku salah bicara tadi. Mana mungkin Dong Guang bisa menandingimu? Kau bisa membunuhnya dengan satu jari." Di saat-saat hidup dan mati ini, ia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hati nuraninya, berharap pihak lain akan mengampuni nyawanya. Mendengar ini, Han Jien mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkannya ke Wei Peng dan Xie Hu. Seberkas cahaya menyambar dari antara mereka, mendarat di tubuh kedua pria itu, langsung menghancurkan segel mereka dan menyebabkan mereka menghilang. Bahkan setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, keterkejutan di mata mereka belum pudar. Xie Hu tersentak, berseru kaget, Kau benar-benar Han Jien?" Orang di hadapannya tampak persis seperti Han Jien. Namun 100 tahun telah berlalu, jadi mengapa penampilannya tidak berubah sama sekali? Bukan hanya Xie Hu yang tidak dapat mempercayainya. Bahkan Wei Peng pun merasa sulit untuk mempercayainya, dan tanpa sadar mengucapkan pertanyaan yang sama. Kamu benar-benar Han Jien?" Han Jien mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu berkata, "Guru, saya benar-benar Han Jien, tidak diragukan lagi." Mendengar ini, Wei Peng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Xie Hu yang berdiri di sampingnya, bingung dan bertanya-tanya apa yang ditertawakannya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Wei Peng berjalan beberapa langkah ke arah Han Jien, menepuk pundaknya, dan berkata dengan suara berat, "Muridku yang baik, aku tahu kau tidak akan mati. Aku sudah memperhitungkannya sejak lama. Ketika ketujuh bintang bertemu, itu akan menjadi momen kembalinya sang raja. Bajingan-bajingan dari sekte Tianming itu akan mendapatkan balasannya. Hahaha." Wei Peng tak kuasa menahan diri untuk tidak sombong dan melanjutkan, "Aku selalu tahu bahwa tak ada di dunia ini yang bisa membunuhmu. Kau adalah kebanggaan guru." Saat itu, Xie Hu tiba-tiba membelalakan matanya dan bertanya dengan heran, "Han Jien, berapa tingkat kultivasimu sekarang?" Ia baru saja menggunakan indera kedewaannya untuk memeriksa dantian Han Jien, tetapi masih kabur dan tidak jelas, dan ia tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Han Jien mengangkat alisnya dan menjawab dengan jujur, "Dia sudah membentuk intinya." "Kau sudah mencapai tahap pembentukan inti." Wei Peng tercengang, lalu segera menyadari apa yang terjadi dan buru-buru menangkupkan tangannya. Berkata, "Kultivasimu lebih tinggi dariku, jadi kau tak bisa lagi memanggilku guru. Seharusnya aku memanggilmu senior." Han Jien menangkupkan tangannya dan berkata, "Sekali guru, tetap guru. Kau akan selalu menjadi guruku, Guru Han Jien." Meskipun Wei Peng tidak banyak membantu selama kultivasinya, Han Jien tidak akan pernah melupakan adegan Wei Peng membelanya selama kompetisi sekte. Mendengar ini, Wei Peng tersenyum puas, menepuk bahu Han Jien lagi, dan berkata dengan penuh semangat, "Murid yang baik, aku tahu kau tidak akan meninggalkan gurumu." Han Jien terkejut, lalu tersenyum canggung, menoleh ke Youyu, dan bertanya, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengannya?" Mendengar ini, Wei Peng langsung bersemangat dan berseru, "Hehe, orang ini baru saja menggangguku. Sekarang aku akan mengganggunya sampai mati." Dinasti Tang, Kaisar Xuanzong. Di dalam gua tempat Xiao Yuyao tinggal, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Wanita itu, yang mengenakan jubah kasa merah muda, tak lain adalah Xiao Yuyao. Kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan 100 tahun yang lalu. Ia telah menembus tahap inti emas dan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya. Namun, entah mengapa, kultivasinya masih tertahan di tahap awal jiwa baru lahir. Berdiri di hadapan Xiao Yuyao adalah seorang pria parubaya, yang tingkat kultivasinya setara dengan Xiao Yuyao. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Ia berkata dengan suara berat, "Nona, Tuan telah mengeluarkan surat perintah terakhir. Jika Anda tidak kembali untuk menikah dalam 3 hari, Tuan akan mengirim orang untuk menangkap Anda. Sebaiknya Anda mempertimbangkannya." Suaranya datar, tanpa rasa hormat, dan nadanya sama sekali tidak seperti seorang wanita muda yang berbicara kepada bawahannya.
Mata Xiao Yuyao langsung meredup. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, "Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama?" Pria berbaju hitam itu mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, "Tunggu sebentar? Terakhir kali kau bilang akan menunggu, dan 100 tahun sudah berlalu. Berapa lama lagi kau ingin menunggu?" Wajah Xiao Yuyao menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Kuo Yu, tolong jaga ucapanmu. Bagaimanapun, aku masih nona mudamu." Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak, menepi semua itu. "Benar, aku memang memanggilmu, nona. Tapi pernikahan ini membuat Tuan marah, dan beliau memutuskan untuk membiarkan nona ketiga mewarisi posisinya. Lagi pula, kultivasimu masih di tahap awal Naschen Soul, sementara nona ketiga sudah mencapai tahap akhir Naschen Soul di puncaknya. Tak lama lagi dia akan berhasil menyelesaikan transformasi pertamanya. Sedangkan kau, kurasa kau belum tahu rahasia transformasi pertama." Ia mengakhiri bicaranya dengan tawa keras lagi, begitu lepas dan sama sekali tak menghiraukan Xiao Yuyao. Xiao Yuyao tidak berbicara. Setelah hening sejenak, nadanya melunak dan ia berkata, "Kuo Yu, bisakah kau bicara dengan ayah dan bilang aku sedang sangat bingung saat ini dan minta waktu tambahan, sebulan saja?" Pada titik ini, ia sepertinya menyadari bahwa ayahnya akan sulit menyetujui waktu sebulan. Jadi ia segera berubah pikiran dan berkata, "Tidak, setengah bulan saja." Kuo Yu tertawa dingin dan berkata, "Nona, aku jujur saja. Tuan telah memberikan undangan kepada para dewa setengah bulan yang lalu. Semua yang datang kali ini adalah para ahli tahap jiwa baru lahir, dan bahkan para ahli yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun akan muncul. Jadi, Anda tidak punya pilihan. Anda harus pergi ke pernikahan ini, suka atau tidak." Nada kalimat terakhir hampir tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Setelah mengatakan ini, Kuo Yu menambahkan, "Nona, saya sarankan Anda untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Ada beberapa tokoh kuat yang bersembunyi di luar Kaisar Xuanzong dari Tang. Anda tidak punya cara untuk melarikan diri." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Juga, sebaiknya Anda tidak memiliki pikiran untuk bunuh diri. Anda harus tahu metode guru. Jika Anda berani bunuh diri, bahkan jika orang yang Anda cintai melarikan diri ke ujung bumi, guru akan menangkapnya dan memenjarakannya dalam panji pemanggil jiwa, memurnikannya siang dan malam." Xiao Yuyao tidak memperhatikan apa yang dikatakan sebelumnya. Tetapi setelah mendengar kalimat terakhir, wajahnya berseri-seri karena gembira, dan dia berseru, "Apa yang kau katakan? Dia belum mati?" Kuo Yu tertawa dan menjawab, "Mati atau tidaknya dia tidak penting. Yang perlu kau tahu, kalau kita ingin membunuhnya, kita bisa melakukannya hanya dengan jentikan jari." Xiao Yuyao jelas tidak mempercayainya dan berkata, "Tidak mungkin. Dong Guang tidak membunuhnya saat itu, bagaimana ayah bisa menemukannya?" "Dong Guang?" Kuo Yu mencibir, berkata dengan nada menghina, "Dong Guang tak lebih dari seekor semut di hadapan Tuan. Tuan hanya perlu mengucapkan satu kata, dan dia akan patuh." Sambil berbicara, ia menjentikan pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya melesat dari telapak tangannya, langsung menuju pintu masuk gua. Lalu ia berkata, "Jiwa naga, keluarlah." Di dalam gua, sesosok muncul tiba-tiba, dan jiwa naga muncul di samping lelaki berpakaian hitam. Jiwa naga telah berhasil membentuk jiwa baru lahirnya, melampaui Xiao Yuyao satu tingkat dan mencapai tahap tengah alam jiwa baru lahir. Ekspresinya serius, tanpa banyak emosi. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yuyao. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi entah mengapa, ia tetap diam. Kuo Yu melirik Long Hun di sampingnya dan berkata, "Kalau aku tidak memanggilnya, kau mungkin mengira dia sudah mati." Benar, dia memang pernah mati. Tapi sebelum meninggal, guru menyelamatkannya dan memberinya kehidupan baru. Long Hun telah meninggalkan Kaisar Xuanzong dari Tang dan bergabung dengan keluarga kita. Xiao Yuyao sedikit terkejut dan berkata, "Bukankah ayah berkata bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan sekte-sekte besar di benua ini?" Kuo Yu tertawa dan membalas, "Jika sepatah kata saja bisa menyelamatkan seorang kultivator di ambang pembentukan jiwa baru lahir dan membuatnya mengabdi pada keluarga, maukah kau diam saja dan melakukannya?" Setelah mengatakan itu, ia mengganti topik pembicaraan, berkata, "Nona, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Anda punya waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Saya harap bisa bertemu Anda di puncak Wang Yue dalam 3 hari." Dengan sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam gua. Jiwa naga itu tidak pergi. Melihat ekspresi sedih Xiao Yuyao, ia menghela napas dan berkata, "Yuyao, jangan terlalu dipikirkan. Kultivasi guru sangat tinggi. Sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Lagi pula, Han Jien sudah meninggalkan benua ini dan kemungkinan besar sudah mati. Sekalipun dia masih hidup, jarak di antara kalian terlalu besar, dan guru tidak akan menyetujuinya." Xiao Yuyao tidak membantahnya. Ia menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Kakak senior Long Hun, aku mengerti. Kau boleh kembali sekarang. Nona muda, saya pergi dulu."
Long Hun menangkupkan kedua tangannya sebagai salam hormat, lalu berbalik dan pergi. Di Kekaisaran Tianming, di dalam pegunungan terpencil, 3 seberkas cahaya terbang cepat ke bawah dan mendarat di area terbuka. Ketiganya adalah Han Jien dan muridnya, serta Xiehu. Setelah ketiganya mendarat, Xiehu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Guru Wei Peng, apa yang Anda lakukan di sini? Pegunungan ini hanya memiliki keliling sekitar 10 mil. Kita dapat melihat seluruh pegunungan hanya dengan sekali pandang. Tidak ada puncak yang curam, puncak tertingginya hanya setinggi sedikit di atas 100 kaki. Selain itu, energi spiritual di sekitarnya tidak melimpah. Jika seseorang berkultivasi di tempat seperti itu, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Justru karena energi spiritual di sini sangat tipis sehingga Xiehu tidak dapat mengerti mengapa Wei Peng membawa mereka ke sini." Wei Peng tidak menjawabnya, tetapi malah menatap Han Jien dan berkata, "Tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini?" Han Jien mengaktifkan indera ilahinya, menyelimuti seluruh puncak gunung. Ia kemudian menemukan beberapa susunan di sekitar area tersebut, yang menunjukkan keberadaan sebuah gua. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan Han Jien menyadari mengapa Wei Peng membawa mereka ke sini. Ia berkata, "Guru, kalau tidak salah, kita pasti kenal seseorang di sini." Kilatan cahaya melintas di mata Wei Peng, lalu ia mengangguk dan berkata, "Aku tidak menyangka kau begitu pintar," langsung menebaknya. "Baiklah, aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku akan memanggil mereka sekarang." Sambil berbicara, ia membuat serangkaian segel tangan, mengirimkan 2 aliran energi spiritual ke arah 2 gua di sekitarnya. Kemudian, formasi kedua gua tersebut aktif, dan suara seorang pria terdengar dari salah satu gua. "Paman Master Wei Peng, mengapa kau meminta kami keluar?" Kemudian, terdengar suara perempuan lain, "Saya masih berkultivasi. Kalau tidak ada yang lain, saya tidak akan keluar." Suaranya sangat jernih dan tajam, seperti nyanyian burung bulbul, dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Alis Xiehu berkedut, dan dia berseru kaget, "Ini." Dia merasa suara itu sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Lagi pula, begitu banyak waktu telah berlalu, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan banyak hal secara bertahap akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Han Jien tidak lupa. Saat suara wanita itu terdengar, ia teringat padanya. Jika wanita itu tidak menyelamatkannya saat itu, ia mungkin sudah mati, atau setidaknya kultivasinya lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Sepanjang hidupnya, ada 3 wanita yang tak pernah bisa dilupakan Han Jien, dan wanita di hadapannya ini adalah salah satunya. Wei Peng melirik Han Jien dan melihat sedikit emosi di matanya. Ia lalu berkata, "Keluarlah. Aku tidak bercanda kali ini. Aku membawa orang yang paling ingin kau temui." Sesosok melintas di luar gua, dan seorang pria muncul di hadapan mereka bertiga. Dia adalah Wang Feng. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tertutup debu, dan ia tampak kelelahan, tetapi matanya bersinar terang dengan kegembiraan yang tak terkira. Setelah muncul, Wang Feng tersenyum dan berkata, "Paman Master Wei Peng, adik junior mana yang kau bawa kali ini?" Tatapannya pertama kali tertuju pada Xiehu, dan setelah jeda sejenak, ia mengenalinya dan berkata sambil tersenyum, "Xiehu, aku tidak menyangka kau telah mencapai tahap pendirian fondasi. Selamat." Begitu selesai berbicara, tatapan Wang Feng tertuju pada Han Jien. Ketika ia melihat penampilan Han Jien dengan jelas, ia sedikit gemetar seolah disambar petir, lalu membeku di tempat, ekspresinya langsung membeku. Pada saat ini, suara Ling Xuangshuang datang dari gua lain. Suaranya dipenuhi keterkejutan. "Paman Guru Wei Peng, aku tidak menyangka kau akan membawa Xiehu ke sini. Apakah ada orang lain?" Wei Peng mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja ada, kamu akan tahu nanti saat kamu keluar dan melihatnya." "Baiklah, aku ingin melihat siapa yang bisa kau bawa." Sosok Ling Xuangshuang berkelebat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan muncul di hadapan Wang Feng. Begitu muncul, tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum kembali menatap Han Jien, di mana tatapannya terpaku. Ekspresi wajahnya terus berubah, awalnya tak percaya, lalu terkejut, dan akhirnya gembira. Setelah kegembiraan awal, mata Ling Xuangshuang berkaca-kaca, yang mengalir deras di wajahnya. Ia tak bisa lagi menahan emosinya dan mulai terisak pelan. Tercekat, "Han Jien, benarkah itu kau? Kau benar-benar kembali?" Ia tidak terkejut bahwa Han Jien tidak berubah sama sekali setelah 100 tahun. Karena baginya, semua itu tak penting. Yang penting adalah ia bisa bertemu kembali dengan pria yang ia rindukan. Melihat wajah Ling Xuangshuang yang berlinang air mata, Han Jien merasa sedih dan menghiburnya. "Xuangshuang, ini aku kembali."